Praktikum reseptor lidah. Probandus diminta untuk menutup mata. Buat larutan gula, kemudian ambil menggunakan cotton bud dan sentuhkan sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor lidah. Selanjutnya kita sentuhkan dengan tidak sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor lidah. Kemudian catat waktu dan probandus akan mengangguk jika sudah terasa. Dan catat waktunya. Larutan kedua. Larutan yang kedua adalah larutan garam. Kita ambil dengan cotton bud dan kita sentuhkan pada lidah yang sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor lidah dan yang tidak sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor lidah. Hitung waktu dan catat waktunya. Larutan ketiga. Larutan selanjutnya kita menggunakan larutan asam. Kita ambil dengan cotton bud dan kita sentuhkan sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor lidah dan yang tidak sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor lidah. Kita hitung waktu dan catat waktunya. Larutan keempat, kita masukkan cotton bud ke dalam larutan. Larutan selanjutnya kita menggunakan kopi dan kita ambil cotton bud dan letakkan sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor di lidah dan yang tidak sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor di lidah. Probandus akan mengangguk jika terasa. Hitung waktu dan catat waktunya. Selanjutnya kita akan praktikum mengenai reseptor telinga. Kita siapkan sumber bunyinya. Di sini kita memakai gelas dan menggaris. Lalu kita tutup mata probandus. Nah, setelah itu kita minta probandus untuk menebaknya, itu sumber bunyinya itu ada di mana gitu. Kita mulai ya Pak. Nanti bilang di depan, di samping, di belakang atau di atas. Oke. Nah, jaraknya ini adalah 50 cm. Di depan. Ya, betul. Selanjutnya, Samping kiri. ya, betul. Di atas. Ya, betul. Di belakang. Iya, betul. Presentasi yang didapatkan adalah 100% karena probandus bisa menebaknya semua. Dan praktikum reseptor mata. Yang pertama, siapkan kertas HVS dan spidol. Kemudian kertas HVS tersebut diberi tanda plus dan nol. Lalu setelah di kertas HVS ini diberi tanda plus dan nol, kemudian letakkan kertas HVS ini di depan probandus dengan jarak 40 cm. Kira-kira jaraknya sepanjang ini. Kemudian mintalah probandus untuk menutup mata sebelah kiri. Lalu dengan perlahan dekatkan kertas HVS yang sudah diberi tanda ini ke mata probandus hingga tanda 0 ini tidak terlihat dan mata probandus fokus ke tanda plus ini. 1, 2, 3. Stop. Kemudian ukur jarak mata probandus dengan kertas HVS ini. Pada percobaan ini, tanda 0 tidak terlihat pada jarak 12 cm. Kemudian dekatkan kembali kertas HVS ini ke mata probandus hingga tanda 0 ini kembali terlihat. Ya, terlihat. Setelah terlihat, kemudian ukur jarak antara mata probandus dengan kertas HVS. Pada percobaan ini, pada jarak 9 cm, tanda 0 ini kembali terlihat oleh mata probandus. Kemudian percobaan ini dilakukan 1 kali dengan menutup mata sebelah kanan. 1, 2, 3.
Stop. Aduh. Pada percobaan menutup mata sebelah kanan, tanda 0 ini tidak terlihat pada jarak 18 cm. Kemudian dekatkan kembali kertas HVS ini ke mata probandus hingga tanda 0 ini kembali terlihat. Terlihat. Kemudian ukur 14. Pada percobaan menutup mata kanan pada jarak 14 cm, tanda 0 ini kembali terlihat oleh mata probandus. Reseptor kulit. Pertama-tama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu buat bujur sangkar dengan sisi 2,5 cm di kulit probandus, yaitu di telapak tangan dan juga di punggung tangan. Lalu buat titik-titik sebanyak 25 buah. Ambil jarum lalu sentuhkan pada satu titik yang terdapat dalam bujur sangkar dan langsung angkat. Cukup disentuhkan saja, jangan ditusukkan. Kita mulai dari yang sebelah sini. Apa yang dirasakan? Seperti disentuh. Lalu catat apa yang dirasakan probandus. Lakukan hal tersebut hingga sentuhan mengenai semua titik pada bujur sangkar. Hitung ada berapa macam yang dirasakan oleh probandus, lalu hitung persentasenya. Selanjutnya yaitu yang titik yang kedua. Apa yang dirasakan? Ini setelah kita hitung presentasinya. Pada rasa nyeri presentasinya 32% dan pada rasa disentuh presentasinya 68%. Selanjutnya yaitu menggunakan batang logam yang direndam dalam air hangat. Lakukan seperti percobaan sebelumnya. Apa yang dirasa? Hangat. Kemudian menggunakan logam yang direndam air es. Sama seperti percobaan sebelumnya. Ini adalah persentase data yang diambil dari percobaan logam hangat dan dingin. Pada logam hangat persentase datanya itu 42%, pada logam dingin yang dirasakan probandus persentasenya itu 58%. Kemudian lakukan hal yang sama di telapak tangan. Kemudian sentuhkan jarum ke lokasi yang sudah diberi betadine tersebut di seluruh bujur sangkar. Dan hitung rasa yang dirasakan oleh probandus, apakah nyeri seperti digigit semut atau seperti disentuh saja. Nah ya, disentuh seperti digigit semut, disentuh coba disentuh, nyeri disentuh nyeri disentuh seperti digigit semut, disentuh. Selanjutnya kita melakukan percobaan dengan mencelupkan logam ini ke dalam air hangat, kemudian sentuhkan pada
bujur sangkar tadi. Hangat, 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 agak dingin ya? Dingin, 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 dingin. Kemudian lakukan kembali dengan menggunakan logam yang dicelupkan dengan air dingin. Saya dingin, ya dingin, 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 dingin. Kemudian ini adalah hasil yang dirasakan oleh probandus. Probandus merasakan rasa seperti disentuh pada percobaan menggunakan jarum dengan jumlah 19 dan presentasi 76%. Dan probandus merasakan rasa nyeri pada percobaan jarum dengan jumlah 6 dan presentase 24%. Sedangkan yang dirasakan oleh probandus pada percobaan menggunakan logam dengan air hangat, rasa hangat sejumlah 14 dengan presentase 28% dan rasa dingin 11. Kemudian untuk logam yang dimasukkan dengan air dingin, rasa dingin yang dirasakan oleh probandus adalah 25 dengan 25. Kemudian rasa dingin pada percobaan hangat dan rasa dingin pada percobaan dingin dijumlah menjadi 25 ditambah 11 dengan hasil dijumlahkan jadi 36 dengan presentase 72.